Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Helana Fiatul Ilmi. Saya dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Bimbingan dan Konseling. Nah teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang konseling anak berbakat. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan anak berbakat dengan dosen pengampu Ibu Suci Habibah MPD. Selamat menonton. Baik teman-teman, kalau kita membahas tentang konseling anak berbakat, maka kita akan bertanya-tanya, apa sih sebenarnya anak berbakat itu? Nah, jadi teman-teman, anak berbakat adalah anak yang memiliki kemampuan atau potensi unggul dan mampu memberikan prestasi yang tinggi. Jadi, anak berbakat ini memiliki kecerdasan yang lebih tinggi daripada anak pada umumnya. Contohnya, anak berbakat ini pada saat TK dia sudah bisa membaca dan menulis dengan baik dan benar. Sedangkan anak pada umumnya pada saat TK hanya bisa mengeja dan membaca dan menulis itu lancar pada kelas 1 dan 2. Selanjutnya, kita akan membahas tentang ciri-ciri anak berbakat. Yang pertama, itu ada membaca pada usia lebih muda dan lebih cepat. Nah, ini seperti yang saya jelaskan tadi, anak berbakat ini akan lebih cepat mengelola informasi atau lebih cepat menangkap materi. Jadi, ketika pada umumnya anak TK hanya bisa mengeja atau menulis sedikit-sedikit, anak berbakat ini sudah pandai membaca, sudah pandai menulis dengan baik dan benar. Seperti itu. Nah, yang kedua, itu ada rasa ingin tahu yang luas. Rasa ingin tahunya tuh sangat luas, teman-teman. Kalau kita melihat pena, kita hanya menyimpulkan bahwasannya pena ini untuk menulis. Tapi kalau anak berbakat akan berpikir, dia ingin tahu kenapa pena ini bisa mengeluarkan cairan tinta, bagaimana caranya, lalu kenapa dia bisa terisi tinta di sini, bagaimana caranya. Ya, seperti itu. Anak berbakat akan mencari tahu dan ingin tahu bagaimana prosesnya. Contoh lainnya, dia ingin tahu kenapa kita bisa lapar, kenapa kita bisa mengunyah, kenapa kita bisa mudah sekali ngantuk, kayak gitu teman-teman. Nah, jadi anak berbakat ini rasa ingin tahunya sangat besar, beda dengan anak pada umumnya. Kalau anak pada umumnya, kalau sudah mengetahui ini pena, ini fungsinya untuk menulis, maka dia tidak akan berpikir yang lain. Dia sudah menyimpulkan bahwasannya ini pena, ini untuk menulis, begitu. Nah, yang selanjutnya ada pengamatannya ini pengamatan yang tajam. Nah, pengamatan yang tajam ini contohnya kalau dia mengamati sesuatu di lingkungan sekitarnya, dia sangat teliti sekali. Misalnya dia mengamati seekor sapi, maka dia akan mengamati segalanya. Mengamati ada berapa kakinya, lalu bagaimana cara dia makan, bagaimana cara dia tidur. Dia akan mengamati segala hal gitu. Selanjutnya, ada menginginkan kebebasan. Pada umumnya, anak berbakat ini tidak mau dikekang, tidak mau dituntut untuk begini, tidak. Dia ingin kebebasan. Jadi kalau anak berbakat ini, dia tidak mau disuruh, kamu bermainnya di dalam saja ya, kamu bermainnya di sini aja, kamu jangan seperti ini ya. Dia tidak mau. Karena tadi, anak berbakat ini mempunyai rasa ingin tahu yang sangat besar. Jadi dia tidak mau dikekang-kekang di dalam rumah. Misalnya orang tuanya bilang, kamu di rumah aja, main di dalam rumah ya. Dia tidak mau. Dia lebih ingin bebas di lingkungan sekitar, di dalam rumah maupun di luar rumah, dia bebas begitu. Nah, selanjutnya ada senang mencoba hal-hal baru. Ini salah satu juga ciri anak berbakat. Nah, anak berbakat ini selain memiliki rasa ingin tahu yang luas, anak berbakat juga senang mencoba hal yang baru. Senang mencoba hal yang baru ini contohnya, kalau kita misalnya anak berbakat ini biasanya dia suka menulis gitu kan, dia suka menulis, menggambar, tapi dia ingin mencoba hal baru. Dia mencoba bermain musik, bermain piano, bermain gitar. Nah, itu salah satu ciri anak berbakat.
Nah, yang selanjutnya ada daya imajinasi yang kuat. Dia memiliki kekuatan yang sangat tajam. Maksudnya gini, ketika ada sebagian anak yang kalau dijelaskan sekali dia belum paham, dijelaskan 2 kali dia belum tentu paham. Tapi kalau anak berbakat ini, dia imajinasinya sangat kuat. Jadi apa yang dijelaskan ibu tadi, dia sudah mudah dipahami. Dia mudah ingat. Pelajaran minggu lalu kita ulang lagi di minggu ini, dia masih ingat. Begitu. Nah, selanjutnya ada cepat menangkap hubungan-hubungan. Kritis dan sensitif dan intuisi. Dan yang terakhir ada inisiatif, dapat bekerja sendiri. Nah, jadi anak berbakat ini memiliki banyak ciri-ciri. Jadi kalau misalnya nanti kita punya adik atau punya tetangga atau anak murid kita yang memiliki ciri-ciri tersebut, maka kita harus memperlakukan dengan baik bahwasannya dia menjadi anak yang berbakat. Selanjutnya, kita akan bahas tentang bagaimana cara mengembangkan bakat anak. Yang pertama itu keberanian, teman-teman. Berani memulai, berani gagal, berani berkorban, dan berani bertarung. Selanjutnya, ada latihan. Bakat perlu diasah. Latihan adalah kunci dari keberhasilan. Nah, kalau misalnya ada anak murid saya yang hobinya menggambar, maka dari itu saya harus melatih dia terus untuk selalu menggambar, untuk selalu memberikan motivasi bahwasanya menggambar itu seperti ini. Maka dengan latihan-latihan tadi, latihan 1, latihan 2, latihan 3, maka menggambarnya akan lebih teratur. Misalnya yang pertama gambarnya kayak agak acak-acakan, kita latihan yang kedua gambarnya mulai rapi, mewarnainya sudah mulai sesuai, dan yang terakhir dia sudah bisa menggambar dengan baik dan benar. Jadi latihan itu perlu di setiap hal apapun. Dalam pelajaran juga latihan perlu, karena latihan adalah kunci dari keberhasilan. Nah, yang selanjutnya itu ada dukungan lingkungan. Layanan ini mencakup manusia, fasilitas biaya, dan kondisi sosial yang turut berperan dalam usaha pengembangan bakat. Jadi, kalau kita mau mengembangkan bakat anak, maka dukungan lingkungan juga harus. Lingkungan keluarga juga harus mendukung kita, lingkungan masyarakat juga harus mendukung kita. Misalnya saya hobinya bermain musik, tapi tetangga saya nggak suka nih keramaian, berarti tidak mendukung. Misalnya saya hobinya menggambar, tapi orang tua saya tidak terlalu mendukung, karena orang tua saya tidak suka kalau saya menggambar. Orang tua saya lebih suka sih bermain musik. Nah, itu salah satu ketidakdukungan antara lingkungan dan daya saya. Selanjutnya itu ada memahami hambatan dan mengatasinya. Ini perlu mengidentifikasi dengan baik kendala yang terjadi. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang masalah yang dihadapi anak berbakat. Kita jangan berpikir bahwasannya anak berbakat ini tidak memiliki masalah. Anak berbakat ini malah pada umumnya memiliki masalah yang cukup serius. Nah, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama, itu ada perfeksionisme. Perfeksionisme ini di mana anak berbakat ini menginginkan yang terbaik pada dirinya. Tapi, jika keinginannya tidak tercapai, maka dia akan menjadi down. Misalnya gini, karena dia merasa bahwasannya dirinya pintar, jadi dia harus mendapatkan nilai yang bagus. Di setiap mata pelajaran apapun, nilai dia harus bagus. Dalam bermain, dalam seni, dia juga harus bagus. Nah, jadi ketika salah satu yang dia inginkan atau yang dia tuju tidak terpenuhi, maka dia akan down. Inilah mengapa diperlukannya konseling pada anak berbakat. Nah, yang kedua itu ada kepekaan yang berlebihan atau sensitivity. Nah, sistem saraf yang super sensitif dari anak berbakat membuatnya lebih peka dalam pengamatan, menanggapi dirinya dan lingkungan secara analisis dan kritis, sehingga ia menjadi mudah tersinggung dan diliputi perasaan seperti dikucilkan. Anak kecil yang berbakat sering digambarkan sebagai anak yang hiperaktif dan perhatiannya mudah beralih. Nah, jadi anak berbakat ini berpikir bahwasannya
Kalau dia di dalam kelas dikucilkan karena dia terlalu pintar atau karena apa, dia akan menjadi sensitif. Kenapa saya dikucilkan? Gitu. Perasaannya seperti itu. Misalnya, kadang kan ada nih guru yang di dalam kelas, kalau dia sudah bisa, ya sudah gitu. Berarti kita akan bertanya pada anak yang kurang paham. Nah, di situ dia juga bisa muncullah sensitif dia. Kenapa saya tidak ditanya? Gitu. Padahal karena dia sudah paham, dia sudah mengerti, kita tidak perlu bertanya lagi kan ya. Oke, yang ketiga itu ada kurang keterampilan sosial. Ada anak berbakat yang sulit menyesuaikan dirinya dengan lingkungan sosial. Mereka lebih banyak menyendiri dan dapat dihinggapi rasa kesendirian dan kesunyian. Kurangnya keterampilan sosial atau kurangnya berkomunikasi. Ini sering kita temui di dalam kehidupan sehari-hari kita. Misalnya nih, di dalam kelas, kalau anak yang juara satu atau anak yang lebih pintar dari kita, dia lebih suka menyendiri. Karena pada dirinya tuh selalu berpikiran bahwasannya saya tuh sudah pintar, saya bisa segalanya, jadi saya tidak butuh teman, saya sudah bisa gitu. Nah, ini yang menjadi salah satu alasan kenapa anak berbakat butuh di konseling. Karena kalau seperti itu berarti sosialnya terkena gitu. Walaupun kita sudah pintar, tapi kita juga membutuhkan teman. Misalnya kalau kita mau bekerja kelompok, kita juga membutuhkan teman. Kalau kita mau mengerjakan tugas bersama teman, kita juga membutuhkan teman. Kita juga hidup membutuhkan teman. Jadi anak berbakat ini selalu berpikiran yang seperti itu. Saya itu pintar, jadi saya tidak butuh teman. Itulah mengapa sering banget kita temuin kalau anak yang lebih pintar dari kita itu sukanya menyendiri. Oke. Selanjutnya itu ada isolasi sosial. Karena kurang memahami ciri-ciri kebutuhan anak berbakat, orang dewasa dalam sikap dan perilaku mereka dapat menunjukkan sentimen atau penolakan terhadap anak berbakat. Nah, isolasi sosial tadi salah satu dari kurangnya keterampilan sosial. Selanjutnya itu ada harapan yang tidak realistis. Nah, harapan atau tuntutan yang tidak realistis terhadap anak berbakat dari pihak orang tua atau orang dewasa lainnya dapat terjadi karena dua hal. Yang pertama, itu kecenderungan untuk menggeneralisasi sehingga anak berbakat diharapkan atau dituntut menonjol dalam semua bidang. Dan yang kedua, perlibatan ego orang tua atau guru dalam keberhasilan anak. Selanjutnya, kita akan bahas tentang bimbingan dan konseling anak berbakat. Yang pertama, itu ada strategi untuk kebutuhan psikologi anak berbakat. Psikososial anak berbakat memerlukan pengenalan dan pemahaman yang jelas mengenai ciri-ciri afektif yang membedakan anak berbakat dari norma. Nah, jadi anak berbakat tadi kan memiliki masalah dalam bersosial. Dia susah berkomunikasi dengan teman karena dia menganggap bahwasannya dia tidak butuh teman gitu kan. Nah, jadi sebagai guru BK kita harus memberikan pemahaman bahwasannya walaupun kita menjadi anak yang berbeda dari orang lain, kita tetap membutuhkan teman. Kita ajarkan anak ini tadi bagaimana cara bersosialisasi yang baik, kita ajarkan berkomunikasi yang baik dengan teman bagaimana, agar teman-teman tidak menjauhi, agar si anak berbakat tidak merasa bahwasannya dia dikucilkan. Nah, yang kedua itu ada strategi untuk kebutuhan konseling akademis. Siswa berbakat memerlukan bantuan dalam perencanaan akademis mulai dari kelas 6 SD. Kebutuhan utama dalam bidang ini berkenaan dengan pemahaman penerapan subjek akademis dalam kehidupan nyata, mengembangkan strategi metagonitif dan memahami dan menilai pilihan dan kesempatan. Jadi di sini anak berbakat ini harus kita pilih strategi yang baik untuk belajar dengan dia seperti apa gitu. Jadi kita memberikan pelayanan kepada dia yang sedikit berbeda karena dia sudah menjadi anak yang memiliki kecerdasan yang lebih dari orang yang lain. Nah, yang terakhir itu ada strategi untuk
strategi untuk kebutuhan konseling karir. Nah, tujuan dari bimbingan karir ialah memberikan kesempatan pada siswa untuk yang pertama, menjajaki alternatif karir yang beragam, dan yang kedua, mempertimbangkan lebih mendalam sejumlah alternatif yang sesuai minat dan kemampuan, dan yang terakhir, membuat keputusan tentang karir. Nah, jadi anak berbakat ini akan kita konseling. Di mana bakat kamu? Misalnya dia mau melanjutkan kuliah atau dia mau melanjutkan sekolah lebih lanjut, maka kita akan konseling dulu anak ini. Kamu bakatnya di mana? Gitu. Maka ini bukan mentang-mentang anak berbakat atau karena dia memiliki kecerdasan yang lebih luas, kita tidak mengkonseling tentang karirnya. Kita tetap mengkonseling anak ini. Kamu bakatnya mau kemana? Kamu sukanya di bidang apa? Kita akan bertanya, nanti kita akan sesuaikan dengan kemampuan dia. Begitu. Nah, baiklah teman-teman, mungkin hanya itu saja yang bisa saya jelaskan. Nah, jadi kesimpulannya, murid cerdas berbakat adalah murid yang memiliki taraf intelijensi sangat tinggi, serta memiliki tingkat kreativitas yang tinggi pula, dan dengan kemampuan kemungkinannya dirinya berhasil. Murid seperti ini biasanya memerlukan bimbingan dan konseling yang tepat. Bimbingan dan konseling anak berbakat merupakan suatu program yang tidak insidental dan tiba-tiba saja dilaksanakan, namun perlu perencanaan, rancangan pelaksanaan program, evaluasi, dan tidak lanjut dalam pelaksanaannya. Dalam mengembangkan bakat seorang anak dibutuhkan berbagai faktor, salah satunya adalah faktor lingkungan dan faktor masyarakat. Nah, baik teman-teman, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Salah dan hilafnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.